Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang terhormat Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Hardani MPD. Yang kami hormati Ibu pendamping praktek kami, yaitu Ibu Suciati SPD. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat kami dari SD maupun dari TK, serta rekan-rekan kami kelompok 5B yang saya cintai. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami, yaitu Ibu Winda Fitriani, Ibu Ajeng Aswarani, Ibu Sinta Rahmawati, Ibu Supiati, dan Ibu Rohania. Yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua rasa sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu rasa sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi
biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, atau menyedihkan. Pleasure menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mari kita analisis. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dulu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Tapi apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, demikian pemaparan saya tentang 5 kebutuhan dasar. Monggo Bu Irma, persilakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Irma dari SD Negeri 1 Buragung. Kebetulan saya mengikuti diseminasi ini dari melihat dari undangan dari teman saya yaitu Ibu Ajeng. Jadi saya sangat tertarik tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang disampaikan oleh Bu Ajeng. Jadi pertanyaannya, apakah anak yang selalu ramai di kelas itu adalah termasuk salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, kira-kira kebutuhan apakah yang belum terpenuhi? Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Bu Ajeng, apakah langsung mau dijawab?
Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Bu Irma. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah anak yang ramai di kelas itu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Nah, jadi kita sebagai guru, yang pertama kita harus menganalisis dulu. Kita tanya dulu, kita dekati dulu anaknya, alasannya dia itu ramai di kelas itu apa? Jadi setelah kita tanya baik-baik, kita lihat dari jawabannya dia, itu dia termasuk yang mana. Nah, misalnya dia ramai di kelas karena jawabannya mungkin karena soalnya kan saya itu bosen sama pembelajarannya. Berarti dia itu di kesenangannya, kelima kebutuhan dasar yang kesenangan dia belum terpenuhi. Jadi di situ guru bisa berefleksi membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Irma? Ya, baik, terima kasih sudah terjawab pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih Bu Irma. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Monggo, masih ada 2 kesempatan lagi. Karena materi sudah kami sampaikan, mulai dari saya sendiri, kemudian Bu Supiati, Bu Ajeng, Bu Winda, dan Bu Sinta sudah kami paparkan dengan semua kemampuan kami, dan mungkin kemampuan kami hanya itu. Kami semua dari grup 5B mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau materi yang kami sampaikan ada kedepannya ada PR dan kami bisa menjawabnya pada kesempatan mungkin dari kami itu. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.